Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hendra Gustiana Nugra, peserta latihan dasar CPNS Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025. Di sini saya akan membuat podcast singkat terkait ASN berakhlak. Di samping saya sudah ada sosok yang saya anggap dapat menjadi contoh ASN berakhlak di unit kerja saya. Selamat siang Bapak Surya Ditama. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Sebelum memasuki pembahasan inti, mungkin saya ingin sedikit tahu sudah berapa lama Bapak mengabdi di Basarnas dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk bekerja di instansi ini? Oh ya. Jadi sebelumnya boleh saya memperkenalkan diri dulu? Boleh, silakan Bapak. Baik. Perkenalkan, nama saya Surya Ditama. Saya sebagai rescuer di Basarnas, penempatan di kantor SAR Pangkal Pinang. Nah, jadi ini sedikit cerita. Saya bergabung di Basarnas itu pada tahun 2017. Ya, jadi mungkin dari 2017 sampai 2025 ini sudah berjalan 7 tahun lewat, jalan ke 8 tahun. Kalau untuk ketertarikan saya berkarya di institusi ini cukup banyak ya. Karena menurut saya di Basarnas ini pekerjaan yang sangat menyenangkan dan mulia. Dimana kan pekerjaan kita kan selalu berhubungan yang pertama dengan masyarakat, kemudian dengan lapangan. Yang dimana terkadang apalagi kita di Bangka Belitung ini kan wilayah perairan, pulauan. Ketika ada latihan misalnya ataupun ada hal-hal lain, itu bisa menambah wawasan saya yang sebelumnya tempat belum saya kunjungi, saya bisa tahu tempat ini ternyata bagus. Jadi jatuhnya sambil traveling lah, nah gitu. Latihan sambil traveling. Dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Seru, sangat seru. Menurut saya sangat seru sekali. Nah, kalau untuk motivasi saya masuk ke Basarnas sendiri sih, jadi ceritanya itu dulu waktu zaman saya masih sekolah, saya tuh nggak tahu apa itu Basarnas. Hanya sekedar lewat di televisi, di berita. Nah, di situ saya mencari tahu. Saya penasaran mencari tahu, sehingga ketika saya lulus sekolah, saya mengikuti rekrutmen pendaftaran Basarnas. Pertama saya mengikuti itu, saya gugur. Saya nggak lolos. Kemudian saya ikuti lagi di tahun 2017, akhirnya alhamdulillah saya diterima dan berhasil bergabung menjadi seorang rescuer di Basarnas. Ya. Baik, mungkin cukup menarik apa yang telah Bapak sampaikan tadi terkait apa alasan Bapak tertarik untuk bekerja di instansi ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Berakhlak itu sendiri memiliki 7 poin penting. Tapi untuk kali ini saya cukup menanyakan kurang lebih sekitar 3 poin saja Bapak. Dan untuk poin pertama, kompeten. Profesi di Basarnas memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang terus diasah. Ya, apa upaya Bapak untuk terus meningkatkan kompetensi diri agar selalu siap menghadapi tantangan? Ya, kalau upayanya itu kita di Basarnas itu memang tuntutannya harus latihan ya, harus selalu siap siaga gitu. Jadi upayanya kita melaksanakan latihan baik itu dari segi fisik, keselamatan jasmani, maupun itu latihan teori prakteknya. Di teori praktek itu banyak lagi pengembangannya. Jadi di Basarnas itu kan ada banyak sekali metode ataupun cara penanganan kedaruratan. Ada namanya MFR, itu untuk penanganan pertolongan pertama. Ada namanya jungle rescue, itu untuk pertolongan di hutan. Terus ada namanya heli rescue, ada namanya water rescue, ada namanya underwater rescue, ada namanya CSSR, CSR, PAR, banyak sekali. Nah itu bagaimana kita dituntut harus bisa memahami teknik-teknik pertolongan tersebut. Karena kita di Basarnas itu, masyarakat itu nggak tahu menau kita itu bagaimana background kita. Tapi yang tahu masyarakat itu ketika kita turun, mereka taunya kita tuh bisa menolong. Mereka tuh taunya kita bisa menyelamatkan. Nah, di situ dianggap superhero. Walaupun kita hanya manusia biasa, tetapi memang itu udah kewajiban kita, tuntutan kita untuk memahami bagaimana teknik-teknik pertolongan itu. Karena kan di Basarnas kan saya sampaikan tadi banyak sekali teknik pertolongannya kan. Jadi kita dituntut memahami bagaimana cara teknik pertolongannya. Tapi kita melakukan pertolongan, makanya tadi kita kembali ke poin kompeten tadi. Kalau misalkan kita melaksanakannya tanpa adanya latihan yang intens, latihan yang baik, saya rasa itu nggak akan berjalan dengan maksimal, kurang maksimal berjalannya.
Bagaimana bisa maksimal dan bisa operasi SAR tersebut bisa berhasil dan sukses? Ya, poinnya ada di latihan tadi. Bagaimana kita terus mengasah kemampuan kita, fisik kita, skill kita, agar kita bisa berkompeten dalam bidang tugas kita. Jadi saya rasa upaya yang sudah Bapak lakukan di bidang kompetensi ini sudah sangat maksimal. Siap. Ya, jadi apa tadi bahasanya? Jadi tanggapan ya. Jadi tanggapan atau jawaban yang Abang kasih tadi itu udah upaya maksimal. Upaya bagaimana bisa maksimal. Nah, di sini kan Bang, tentunya kalau kita melakukan pelatihan itu dengan maksimal, otomatis kita membutuhkan namanya waktu yang lebih, Bang. Nah, di sini kan otomatis tuntutannya berbicara tentang loyalitas. Baru dimasukin ke loyalitas tadi. Jadi upaya yang sudah Abang jelaskan tadi terkait kompetensi itu sudah sangat maksimal. Iya, itu sudah cukup maksimal. Sudah cukup maksimal. Nah, tentunya kan dalam latihan ini kan kita butuh loyalitas untuk menyempatkan diri kita selalu siap. Upaya yang apa? Ya, upaya yang sudah Abang jelaskan. Iya, upaya yang sudah menjelaskan tadi sudah cukup maksimal. Tetapi Bang, untuk melakukan itu kan otomatis kita butuh waktu. Otomatis kita harus selalu siap sedia. Nah, bagaimana menurut Abang tentang loyalitas dalam kesiapan kita selama berdinas ini? Baik, upaya yang sudah Abang jelaskan tadi mungkin sudah cukup maksimal. Ya. Dan tentunya upaya maksimal itu kita harus benar-benar menyempatkan diri sebenarnya. Kita harus bisa mengatur waktunya itu. Dan untuk meningkatkan kompetensi ini saya rasa perlu waktu dan dedikasi tinggi, dan itu juga termasuk ke dalam nilai berakhlak yaitu loyal. Iya. Saya akan memasuki pertanyaan kedua Bapak. Ya, apa itu? Bagaimana Bapak menumbuhkan dan menjaga rasa loyal terhadap bangsa dan negara melalui tugas di Basarnas? Ya, kalau kita berbicara masalah loyal, seorang insan Basarnas itu memang harus loyal ya. Jadi kita memang harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi masalah waktu memang itu menjadi kendala untuk kita. Seorang ekspor ini sudah pasti kita udah sering meninggalkan keluarga, anak, istri, dan keluarga. Nah, di sini kita dituntut untuk loyal pada institusi ini. Nggak jadi masalah, kalau itu nggak jadi masalah kalau itu. Intinya bagaimana kita bisa berkomitmen tentang loyalitas ini kepada Basarnas, kepada masyarakat, kepada negara kita. Kepentingan negara, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat itu harus kita lebih utamakan dibandingkan kepentingan pribadi kita dan kepentingan kelompok. Nah, pada intinya seperti itu. Kalau poin loyal itu kita harus benar-benar komitmen dengan sikap seperti itu. Baik, cukup menarik mungkin yang sudah Bapak sampaikan terkait poin loyal dalam berakhlak. Saya akan langsung lanjut ke pertanyaan ketiga terkait kolaboratif. Ya. Seberapa penting nilai kolaboratif dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain, potensi SAR, ataupun masyarakat dalam menjalankan misi penyelamatan? Oh ya, kalau dibilang seberapa penting itu sangat penting ya, sangat penting sekali itu. Karena kita ini Basarnas, kita nggak bisa kerja sendiri. Memang kita punya tugas tupoksi untuk melaksanakan operasi SAR itu, melakukan pencarian dan pertolongan. Tetapi kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kalau di kita tuh namanya potensi SAR. Nah, dari situ banyak sekali potensi SAR itu. Jadi ada dari TNI Polri, ada dari lembaga-lembaga pemerintah, ada dari pemerintah daerah, kemudian ada dari organisasi-organisasi, banyak sekali. Yang mungkin kalau kita sebutkan satu-satu sangat banyak ya, sangat luas. Nah, di sini kerjasama itu sangat dibutuhkan ketika melaksanakan operasi SAR. Karena kita nggak bisa bergerak sendiri, kita nggak bisa bekerja sendiri, kita saling membutuhkan, saling melengkapi. Apa kekurangan di salah satu badan ataupun salah satu institusi ini saling ditutupi, saling melengkapi. Seperti itu kalau untuk kolaborasi kerjasama terkait di medan operasi di lapangan. Jadi intinya Basarnas ini tidak bisa melakukannya sendiri ya? Betul sekali ya. Tentu juga ada bantuannya dari masyarakat, dari warga sekitar. Itu juga sangat penting lagi. Itu sangat penting. Bantuan-bantuan dari mereka sangat penting. Baik, mungkin terima kasih yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini podcast singkat kali ini. Sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin di Basarnas ada kata-kata jargonnya. Oh ya, ada tentu ada.
Jadi nanti kata-katanya seperti ini ya. We are family, profesional, modern, teruji. Afiknam, Jagat, Samagram. Nah, gitu dia. Kita coba ya. Baik, mari kita coba. Ya. We are family, profesional, modern, teruji. Afiknam, Jagat, Samagram. Ya, gitu. Baik, mungkin cukup sekian Ya. Pak. Terima kasih banyak. Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.